Shalom, jemaat Tuhan yang kekasih. Hari ini kita akan bahas satu topik, yaitu hamba uang. Terambil dari Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, peringatan ini diberikan setelah penulis di ayat sebelumnya, ayat yang keempat, berbicara tentang menghormati perkawinan dan menjaga kekudusan pernikahan, supaya tidak jatuh dalam dosa perzinahan. Dalam ayat 4 dan 5, penulis Alkitab berbicara tentang dosa seks dan uang. Mengapa seks dan uang dibicarakan dalam perikop ini? Karena keduanya, seks dan uang, adalah jerat yang paling besar, paling berbahaya bagi setiap orang, termasuk orang percaya. Banyak orang gagal, banyak orang jatuh, kalau bukan karena seks, karena uang. Karena itu setelah firman Tuhan berbicara tentang menghormati perkawinan, dilanjutkan dengan peringatan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Saudaraku, surat Ibrani adalah kitab yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang mengalami kesulitan dan tantangan. Mereka dikejar-kejar, dianiaya, harta mereka diambil, dirampas, karena mereka adalah orang Kristen. Dan penulis Ibrani menuliskan dalam Ibrani pasal 10 ayat 34, ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Pada orang-orang percaya inilah surat ini diberikan untuk menghibur dan menguatkan iman mereka. Kalimat, jangan menjadi hamba uang, begitu tajam menegur kita. Jangan kita berpikir yang termasuk kategori hamba uang adalah orang-orang kaya yang punya banyak uang. Sedangkan yang tidak punya uang bukanlah hamba uang. Seorang hamba berarti memberikan seluruh hidupnya untuk melayani tuannya. Demikian juga hamba uang. Dia menyerahkan seluruh aspek hidupnya untuk mengabdi kepada sang tuan, yaitu uang. Menjadi hamba uang, maka uanglah yang akan mengatur hidupnya. Hamba uang, maka fokus hidupnya uang. Orientasi hidupnya adalah uang. Tujuan hidupnya adalah mencari uang, karena uang adalah tuannya. Firman Tuhan mengingatkan kita, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dua tuan itu adalah Allah dan Mamon. Betapa berbahayanya Mamon, sehingga ia disejajarkan, diperbandingkan dengan Allah. Karena begitu besar daya tariknya. Tuan Mamon itu hebat sekali, daya pikatnya. Dalam 2 Timotius 3 dikatakan ayat 1 dan 2, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab mengingatkan di akhir zaman, manusia cinta diri dan menjadi hamba uang. Banyak orang diperbudak oleh uang, tidak peduli keluarga, tidak peduli hukum, karena uang adalah segala-galanya dalam hidup ini. Karena uang banyak perselisihan dalam keluarga. Karena uang banyak teriakan dan makian dalam rumah tangga. Karena uang kakak adik bertengkar, bermusuhan, memperebutkan warisan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan bahwa akar segala kejahatan bukan kurang uang, tetapi cinta uang. Pedagang narkoba bukan kekurangan uang, tetapi dagang terus karena mereka cinta uang. Uang bukan akar segala kejahatan, tetapi cinta uang yang membawa kita dalam kejatuhan. Kita mencari uang, bukan cinta uang.
Kita memerlukan uang, tetapi tidak boleh cinta uang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam 1 Timotius 6 ayat 10b, dikatakan, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kata menyiksa dirinya di sini dalam bahasa aslinya yaitu menikam, menusuk. Begitu banyak kasus-kasus terjadi karena orang cinta uang. Banyak perseteruan, konflik, permusuhan, hubungan relasi yang rusak karena uang. Banyak kesusahan, penderitaan, malapetaka terjadi karena memburu uang. Hati-hati saudara. Jika saudara mengutamakan uang dalam keluarga rumah tangga saudara, bahaya sedang mengancam. Uang seringkali dipakai setan untuk menghancurkan anak-anak Tuhan, menghancurkan, mengacaukan rumah tangga Kristen. Saudaraku, tujuan hidup kita bukan untuk mengumpulkan uang, tetapi untuk mengenal Tuhan dan memuliakan Dia. Kalau kita mengejar uang, uang akan lari dan hidup kita akan binasa. Rezeki, berkat, jangan dikejar saudara. Makin dikejar, makin lari menjauh. Ingat Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Apa itu semuanya? Semua yang kita perlukan. Jangan jadi hamba uang. Kita percaya pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biarlah kehidupan kita memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan menjadi hamba uang, tapi muliakanlah Tuhan melalui harta kita. Tuhan memberkati.